Bapak Yohanes Narawari, yang kami hormati pemimpin cabang Pegadaian cabang khususnya Ibu Hana kami, yang kami hormati pemimpin cabang PT Pegadaian cabang Manokwari Bapak Welvin Huwai, yang kami hormati seluruh insan Pegadaian sekota Sorong dan sekitarnya, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Niko Owe Kimon MPH, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan kita pada malam hari ini. Selamat datang dalam acara ibadah Natal PT Pegadaian sekota Sorong dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dan dengan subtema Tuhan hadir sebagai penolong yang memampukan insan Pegadaian menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam mengemban tugas melayani hingga ke pelosok negeri. Tahun 2022 menjadi tahun yang memberikan banyak kisah bagi setiap kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada setiap cerita di balik setiap perjuangan. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada suka, ada duka, ada tawa, dan ada derai air mata. Ada setiap doa dan harapan di setiap perjuangan. Terus bergerak untuk mencapai target-target yang ditentukan. Meski terkadang rasanya ingin berhenti dan kembali bertemu keluarga yang jauh di sana. Ingin kembali bertemu dengan keluarga tercinta yang jauh terpisah dengan kita. Tapi teringat kembali ada tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas untuk menjalankan setiap pekerjaan sesuai dengan komitmen bersama. Tugas yang harus dijalankan demi keluarga dan perusahaan tercinta. Waktu berlalu dengan cepat. Banyak pencapaian yang ditoreh. Setiap pencapaian yang boleh diraih, setiap pencapaian yang berhasil kita dapatkan, tentunya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita sendiri, melainkan karena kesatuan kita, karena komitmen bersama dan anugerah dari Dia. Dia yang telah lahir bagi kita, Dia yang rela memberikan segalanya bagi kita. Dia Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Mari kita sambut Dia, mari kita sembah Dia. Baik, itulah dia tadi sekilas perjalanan dari insan Pegadaian selama tahun 2022 hingga akhirnya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Natal yang diadakan oleh PT Pegadaian sekota Sorong dan sekitarnya. Kita masuk ke dalam persiapan ibadah. Shalom, selamat malam. Saya yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Jadi kita katakan amin. Dia adalah Tuhan yang rela datang ke dunia, lahir 2000 tahun yang lalu dalam wujud manusia, ikan dan yang indah di kota Bethlehem. Kita harus yakin dan percaya juga bahwa apapun pergumulanmu di hari ini, bahwa Tuhan sanggup memberikan semuanya.
karena Dia adalah Mesias yang rela mengorbankan hidupnya untuk kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita umat kesayangannya. Takkan pernah sehelai rambut jatuh tanpa pengetahuannya. Penolong dalam hidupku, ku percaya
telah hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami akan melakukan pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami mulai hari ini, hari berikutnya, dan selamanya. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada harinya. Saat ku mengenal Yesus benar, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada harinya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
oleh Adi Abdiel Timothy Nebore. Kandang domba. Kandang domba adalah tempat yang kotor. Kandang domba adalah tempat yang hina. Disitulah Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Wahai para umat manusia, bertobatlah, bergembiralah, sebab Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Perwakilan PT
Koordinator area Sorong untuk kembali tempat menyalakan lilin depan. Mari kita sekali lagi bersama-sama menyanyikan lagu yang berbunyi Maha Kudus Sudesinya. Persembahan karya dari GSJA Banners Peniel untuk teman-temannya kan. Feliz Navidad. Christmas.
adalah setiap pujian dan penyembahan umat Tuhan kami semua, biar menyenangkan kepada Tuhan dan menjadikan berkat dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami semua, sehingga kami akan hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus Putra Natal yang kami rayakan malam ini, kami siap mendengarkannya. Yang siap dengar, mari sama-sama berkata amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya lihat macam tegang-tegang semua. Lihat ke kanan dan kasih senyum yang terbaik. Ya, haleluya. Ini kan masa raya Natal ini, perayaan Natal, ibadah pranatal, harusnya kita gembira. Amin. Amin. Karena Yesus itu sudah lahir, saudara. Ya, momen Natal itu momen di mana semua manusia ya menikmati dan merasakan kasih karunia yang sebenarnya kita tidak layak terima. Ya, karena Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa. Ya, tapi kasih karunia yaitu kelahiran Yesuslah, saudara dan saya bisa kembali berdamai dengan Allah. Kita diberi keberanian untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih buat PT Pegadaian Kota Sorong, pengurus dan panitia yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan singkat dalam ibadah pranatal. Saya waktu dihubungi saya senang sekali. Kenapa? Saya tidak pernah lupa moto dari Pegadaian: mengatasi masalah tanpa masalah. Haleluya. Kendati dalam perjalanan pasti akan menemukan juga masalah. Karena itu waktu saya baca subtema, saya bilang, wah ini orang Pegadaian sadar betul bahwa apapun masalah yang akan kita hadapi ke depan, tetap kita berkata Tuhan adalah penolong. Bila kiri kanan, Tuhan penolong. Tepuk saja pundak, apa-apa. Malam ini kita bersuka cita, amin. Haleluya. Ya, kalau Philips motonya terang terus terang. Haleluya. Padahal kadang mati juga bahkan. Tapi kembali lagi, apapun saudara yang menjadi ide manusia, ya, tetap muaranya kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan saudara dan saya ada pada malam hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita masih tetap pada sorotan tema umum PGI dan KWI, yaitu di dalam Matius pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-12, ya. Sekali lagi Matius 2 ayat 12. Kalau di tema itu hanya bagian B, tapi saya ingin bacakan satu ayat buat kita semua secara keseluruhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka, maksudnya orang Majus, ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, siapa orang Majus? Ya, orang Majus ini kalau menurut apa yang saya pelajari, mereka adalah orang-orang yang berasal kemungkinan dari Persia, Media Persia, atau dari Babilonia, ya, daerah timur. Dan orang Majus ini menurut yang saya pelajari, mereka orang kafir, ya, artinya tidak percaya Allah. Tetapi yang luar biasa, orang Majus ini juga mereka punya kemampuan, ya, yang luar biasa, di mana mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Ya, ini orang Majus. Mereka mampu menerawang manusia dengan kehidupannya ke depan. Ini orang Majus. Ya. Kemampuan mereka bisa menerawang kehidupan manusia di masa yang akan datang. Ya, salah satu contoh hasil daripada orang-orang Majus ini yang kita kenal dengan
diyakinkan. Ya, ini zodiak ada yang Virgo, ada yang Sagittarius, ya, dan lain-lain. Nah, di sana saudara akan ditulis di sana soal percintaan, yang anak muda paling senang kalau saya bicara soal percintaan, bahkan sampai karir, ekonomi, ya, pasangan. Nah, mereka inilah saudara. Tetapi yang luar biasa, kenapa Alkitab, kenapa firman Tuhan, bahkan kenapa Tuhan sendiri, ya, mengambil orang Majus ini menjadi model? Memangnya orang Yahudi waktu itu tidak ada. Yesus datang untuk orang Yahudi. Tetapi yang luar biasa, kenapa harus Allah memakai orang yang dari jauh Yerusalem untuk menjadi model, sehingga orang Majus ini bisa menjadi contoh. Dan itu yang akan saya bagikan bagi kita pada malam hari ini dalam ibadah pranatal PT Pegadaian, ya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama pesan firman Tuhan malam hari ini yaitu orang Majus. Perhatikan firman Tuhan di bagian akhir, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara tahu, ini petunjuk, instruksi dari Tuhan yang mereka dapatkan melalui mimpi. Yang luar biasanya, mereka menurut perintah Tuhan. Mereka ikut. Alkitab membuktikan, maka pulanglah mereka. Artinya bahwa kehidupan orang Majus, meskipun mereka dalam tanda petik mereka tidak percaya Tuhan, tetapi mereka orang yang dengar-dengaran ketika mendapat instruksi, petunjuk dari Tuhan. Makanya ada spesial buat mereka dari Tuhan, ya, tercatat dalam Alkitab, dalam buku yang kita yakini dan kita percaya sampai pada hari ini. Pesan yang pertama, mereka begitu taat ketika mendapatkan petunjuk, ketika mendapatkan instruksi, ya, dari Tuhan melalui mimpi. Haleluya. Baru orang Yahudi, saya merenungkan, memangnya orang Yahudi pada saat itu sudah tidak ada yang sampai luar biasanya Tuhan memakai orang Majus. Haleluya. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam kepengelingan kita? Apakah kita masih tunduk dan taat pada instruksi, tunduk dan taat pada petunjuk Tuhan? Kita sekarang mungkin tidak mimpi, tapi petunjuk, instruksi dari Tuhan sudah jelas ada di dalam firman Tuhan. Sudah jelas, ya. Kalau orang Majus, mereka mendapat mimpi, petunjuk dari Tuhan, dan luar biasanya mereka lakukan. Mereka lakukan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan melalui mimpi. Nah, pesan saya yang pertama buat kita semua dalam pranatal PT Pegadaian malam ini, Bapak Ibu Saudara, mari, kalau orang Majus, mereka mau tunduk dan taat pada Tuhan berdasarkan petunjuk dan instruksi dari Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita mau jadi orang percaya yang tunduk dan taat pada petunjuk firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ragu-ragu aminnya ini bahaya, ya. Haleluya. Dan dengan baik saya memberitahu, selama saudara dan saya menjadi orang yang tunduk, selama saudara dan saya menjadi orang yang taat, pelaku firman Allah, saya pastikan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar, yang memelihara serta melakukan firman Tuhan. Dipastikan kita akan bahagia. Itu firman yang sangat-sangat familiar, ya, buat kita semua. Orang yang mendengar, kemudian dia memelihara, lalu melakukannya, melakukan petunjuk seperti orang Majus ini. Alkitab berkata mereka akan berbahagia. Dalam Ulangan 8, Ulangan pasal 28, kalau saudara perhatikan di sana jelas kunci rahasia kita berhasil, sukses dan diberkati. Sederhana, dalam Ulangan pasal 28 berkata, ketika kamu melakukan perintah Tuhan, maka
berkat-berkat Tuhan itu akan datang dalam hidup saudara dan saya. Mau diberkati Tuhan, amin? Amin. Jawaban saya sederhana, seperti orang Majus, tunduk dan tahan atas petunjuk Tuhan. Kalau orang Majus waktu itu dapat dalam mimpi, kita sekarang tidak perlu cari mimpi, kecuali yang togel-togel suka cari mimpi. Anak-anak Tuhan untuk dapat petunjuk dari Tuhan, Alkitab petunjuknya. Amin. Haleluya. Alkitab telah memberi petunjuk. Salah satu contoh saya kasih tahu, Alkitab memberi petunjuk yang kadang-kadang kita lupa. Alkitab berkata begini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaan. Jadi kalau saudara dan saya mau umur panjang atau ada yang mau umur pendek? Jadi rahasia firman Tuhan, kalau kita mau umur panjang dan keadaan kita baik, ekonomi baik, keluarga baik, karir baik, usaha baik, bisnis baik, pekerjaan baik, sederhana, hormatilah apa? Orang tua. Ditanya Pak Pendeta, cara menghormati orang tua itu bagaimana? Apakah waktu ketemu hormat? Bukan. Saya cari tahu, hormati orang tua, bagaimana anak bisa membuat orang tua senang. Itu bagian daripada kita menghormati orang tua. Kalau orang tuamu senang dengan baik, setiap napasnya doa kepada Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Tapi sekarang haleluya, orang tua bilang bicara 5, dia bicara jawabnya 100 kata. Ya, yang sudah punya anak sekarang, kalau orang tua masih hidup, ingat saya beritahu, statusmu masih sebagai anak. Biar kau sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tapi namanya orang tua masih hidup dengan baik, statusmu masih tetap sebagai anak. Harus hormati orang tua kalau baik keadaan. Harus hormati orang tua kalau kita mau umur panjang, kalau mau baik keadaan kita. Jangan sampai keadaan kita jadi buruk cuma gara-gara orang tua sakit hati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu petunjuk contoh yang saya ingin bagikan buat kita. Bagaimana orang Majus, mereka begitu taat dan tunduk pada petunjuk. Contoh konkret, Alkitab bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu petunjuk. Ya, saya berharap kita sebagai suami-suami kita mengasihi istri. Dia bilang begini, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bayangkan Kristus berkorban sampai mati hanya untuk kebaikan jemaat Tuhan, umat Tuhan, manusia termasuk saudara saya. Harusnya kita sebagai suami, kita rela berkorban demi istri senang. Amin. Amin, suami-suami. Haleluya. Macam berat, amin ya saudara. Ya. Karena memang Alkitab bilang begitu, kasihilah istrimu. Ini petunjuk firman Tuhan. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara tahu Kristus mengasihi jemaat, dia rela berkorban sampai mati. Banyak suami-suami akhir zaman, tapi bukan yang di sini. Mereka tidak mau berkorban buat istrinya. Kalau dia bisa jalan-jalan, ya, kalau belanja baju, pakaian, kebutuhan dia cari mall, tapi giliran istrinya dia ajak, dia tidak bawa ke mall, dia bawa ke toko-toko biasa saja. Itu suami-suami, bukan yang di sini, saudara, ya. Haleluya. Kita sebagai suami, menurut firman Tuhan harus bukti kita mengasihi istri kita sama seperti Kristus mengasihi umat Tuhan. Dia berkorban sampai mati. Kita pun suami seperti itu, berkorban untuk menyenangkan istri. Kenapa? Alkitab berkata dalam surat Petrus, ya, garansi, jaminan doa suami. Dengar, jaminan garansi doa suami didengar oleh Tuhan ketika istrinya itu bahagia. Kalau istri bahagia, suami berdoa, Tuhan pasti jalan. Itu firman Tuhan.
sebaliknya istri. Alkitab bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Istri itu tunduk itu menghargai suami, tunduk itu dengar-dengaran kepada suami, ya. Tunduk itu apa? Tunduk itu bagaimana saudara menjaga martabat nama suamimu. Itu namanya istri yang tunduk, bukan istri tanduk, ya. Kalau di perjanjian lama istri itu dikatakan penolong. Aku akan jadikan kau seorang penolong, ya, bukan penodong. Habis bulan belum lagi tanggal gajian sudah cepat store tuh gaji. Nah itu penodong itu. Tapi tidak ada istri di sini, ya. Tidak ada, belum habis bulan dia sudah. Bahkan pernah ada kejadian suami istri mereka bertengkar. Itu di tanggal 20 mereka bertengkar. Pas tanggal muda, karena istri kan perlu uang juga, suami diam-diam saja karena bertengkar. Istrinya sudah tidak tahan, baru dia bilang, Pak, kau dengar ya? Tuh memang bakal lari, tapi itu doi tidak bakal lari, cepat sekolah. Bakal lari, doi kata orang Manado bilang tidak bakal lari. Nah memang yang cerita ini orang Manado juga. Saya dapatkan, saya bilang, wah ibu luar biasa, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kembali saya mau beritahu khusus buat istri, tidak ada cara lain. Bagian daripada kita mau seperti orang Majus, tunduk dan taat. Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu bagaimana bagaimana suami itu Anda jaga nama baiknya. Makanya kalau panggilan juga itu penting. Ibu-ibu dengar, panggilan suamimu penting. Kalau orang lain panggil suamimu Pak Edi, jangan Anda ikut-ikut Edi, ya. Itu Anda tidak tunduk, Anda tidak menghargai. Harusnya suami istri itu ada punya kesepakatan soal panggilan. Jangan waktu muda, wah luar biasa waktu pacaran, ada yang bilang ayah, honey, apalagi. Tapi pas menikah punya anak, hilang itu panggilan itu keliru, itu salah. Tapi malam ini saya percaya, ya, melalui pesan pranatal ibadah pegadaian, pesan yang saya beritahu yang pertama, kita harus tunduk dan taat pada petunjuk Tuhan melalui firman Tuhan. Pesan yang kedua yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan tentang orang Majus, Alkitab berkata, begitu mereka berjumpa dengan Yesus, yang notabene Yesus masih bayi, dia belum sebagai raja, tetapi dengar baik apa sikap yang mereka lakukan. Mereka sujud dan menyembah bayi Yesus. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan yang saya ingin bagikan bagi kita, mari kita mau seperti orang Majus. Bayangkan orang Majus ini, saya dari awal tadi saya katakan mereka tidak percaya Tuhan. Mereka orang kafir, tapi luar biasanya begitu ketemu Yesus yang masih bayi, mereka sujud dan menyembah. Bagaimana dengan penyembahan kita kepada Tuhan? Kadang-kadang kita ibadah tidak menunjukkan sikap penyembahan. Datang gereja cuma lihat orang pakai baju saja, lihat orang berratu, lihat orang tuh alis, ini cetar membahana, ya, lihat orang punya macam-macam. Itu sikap menurut saya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak menunjukkan sikap penyembahan kepada Tuhan. Harusnya seperti orang Majus waktu ketemu Yesus, mereka sujud dan menyembah. Luar biasa. Ini yang saya mau beritahu, pesan kedua dari kebenaran firman Tuhan tentang model yang dipakai Tuhan orang-orang Majus kepada orang Yahudi dan termasuk saudara dan saya malam hari ini, yaitu mari kita perbaiki sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap kali ada ibadah minggu, ibadah rutin di kantor, ibadah apa saja, mari kita tunjukkan sikap penyembahan, sikap hormat kepada Tuhan. Sebab benar baik, apa yang kau buat itu untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan orang lain. Amin. Mari perbaiki sikap penyembahan kita, rasa hormat kita kepada
Tuhan setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan. Dan pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang kafir dikenal dengan egosentris, tapi orang Majus memberikan contoh yang luar biasa buat kita. Pada saat mereka sujud menyembah kepada Yesus yang notabene masih baik, Alkitab berkata mereka membuka kotak harta mereka dan mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Yang tadinya mereka hanya orang egois, mementingkan diri sendiri saja, tetapi luar biasa Bapak Ibu ketika ketemu dengan Yesus, mereka menjadi orang yang murah hati. Alkitab berkata orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Itu siklus berkat bagi manusia. Siapa yang murah hati? Ini khotbah Yesus, doktrinasi Yesus dalam Matius 6. Siapa yang murah hati akan dapat kemurahan. Jadi kalau Anda tidak murah hati, seperti contoh orang Majus, saya pastikan mungkin Anda ada berkat, tapi seringkali tidak kelihatan. Dan berikut, mungkin Anda ada berkat, tapi ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Dan pada akhirnya Anda bertahun-tahun bekerja, Anda bertahun-tahun berusaha untuk membangun karya, tapi sepertinya bukti tidak ada. Ini harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga pesan firman Tuhan malam hari, mari kita mau jadi orang seperti orang Majus. Mereka bukan egois, mementingkan diri sendiri, tapi mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, yang notabene Tuhan Yesus masih baik. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih semua karyawan pimpinan yang ada PT Pegadaian, mari 3 pesan malam hari ini yang saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mari kita menjadi orang yang taat, tunduk pada petunjuk Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mari kita memperbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan setiap kali kita berjumpa dalam ibadah-ibadah apa saja. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan, kita tidak akan mungkin lagi jadi orang yang egois. Orang Majus begitu bertemu dengan Yesus, mereka menjadi orang yang murah hati, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, saya ulangi lagi, orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa tentang pribadi kami, agar kami akan melihat luar biasa Tuhan kerjakan hal-hal yang mustahil bagi kami, tapi Tuhan bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Apakah itu dalam pekerjaan kami, usaha bisnis kami, karir kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau memberkati. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
akan diiringi oleh pujian solo oleh Saudara Abraham Wogar. Kepada Saudara Abraham di mohon kesilaannya untuk memberi kita untuk memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi malam hari ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang kenal setiap usaha. Tuhan tahu pekerjaan kami,
Tuhan tahu rumah tangga keluarga kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua pimpinan cabang PT Pegadaian, baik di Kota Sorong maupun yang ada di Manokwari yang hadir pada kesempatan saat ini. Kami berdoa diberkatilah kepemimpinannya, diberkatilah rumah tangga keluarga, diberkatilah seluruh rencana, bahkan apa yang dicita-citakan ke depan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua karyawan dan karyawati PT Pegadaian yang ada di Kota Sorong dan sesorong raya ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, mendatangkan kebaikan dalam karir dan pekerjaan mereka, tetapi juga untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal yang kami rayakan malam ini, sudah memberkati kami semua. Ataupun ada yang tidak sempat hadir pada malam hari ini dengan berbagai-bagai kesibukan ataupun berbagai-bagai tantangan dan persoalan, kami berdoa Tuhan lawat kunjungi dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk PT Pegadaian sesorong raya, baik yang ada di Kota Sorong maupun Manokwari. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberkati semua yang mereka rencanakan ke depan untuk kebaikan perusahaan. Kami mohon biar pertolongan itu datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan dan sampai kekal. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini dengan baik. Karenanya Tuhan dengan iman, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali pulang ke rumah. Tuhan bimbingan penyertaan kuasa roh Allah yang kudus biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba sudah menyampaikan berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya
di kampung halamanku. Kenang wajah Bapa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Kita akan bertemu hadapkan Tuhan. Selangkah saja menghampiri air hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Yang terakhir sama-sama. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya untuk kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya untuk kembali pada manisnya masa kecilku. Cabang Solo, Bapak Yohanes Narawari, yang saya hormati Ibu Pemimpin Cabang Poswese, Ibu Hana, dan yang saya hormati Bapak Pemimpin Cabang Manokwari, Bapak Wilmina Huwai, serta Bapak Pendeta, serta seluruh para undangan dan rekan-rekan karyawan beserta keluarga yang saya banggakan. Hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Natal bersama PT Pegadaian Area Sorong. Sehubungan dengan perayaan Natal PT Pegadaian Sorong kali ini, saya mewakili segenap panitia yang ada mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada para undangan, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian
yang telah berkenan hadir pada acara Natal PT Pegadaian Area Sorong malam hari ini. Tidak lupa, saya pun mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak serta seluruh rekan-rekan karyawan yang telah menyumbangkan dana dalam menyukseskan perayaan Natal pada malam hari ini. Sadar atau tidak, dalam merayakan acara Natal kali ini pasti terdapat banyak suka dan duka. Akan tetapi, semangat Natal merayakan Natal pada tahun 2022 terus mendorong kita untuk menyelenggarakan acara semaksimal mungkin. Saya juga secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya sebagai ketua panitia mewakili seluruh rekan-rekan panitia yang lain mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami atas nama panitia mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.